Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Ya. Masih semangat kan? Masih. Harus semangat, ya. Ya, oke. Sebelumnya ayo berdiri dulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ketua kelas minta tolong ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran coba dirapikan dulu meja kursinya yang geser-geser. Dirapikan dulu. Ya, cek dulu barangkali masih ada sampah ya. Tadi setelah istirahat ya. Sudah rapi? Sudah. Bu Neni cek dulu ya kehadirannya ya. Oke, cek dulu kehadirannya. Adinda hadir. Alfi hadir. Amanda hadir. Anastasia hadir. Bu Neni mau menyampaikan dulu. Terus ya, diharapkan para pahlawan menginginkan kalian supaya menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ya, mampu bersaing secara global. Ya, makanya diharapkan kalian belajar materi hari ini, SEO on page ini ya, menjadi salah satu bekal ilmu kalian untuk apa? Menuju generasi emas. Ya. Itu ya, yang berkualitas. Di pertemuan sebelumnya kemarin masih ingat apa yang sudah kalian pelajari? Ada apa saja? Pengertian SEO on page. Terus ada apa lagi? Manfaat SEO on page. Terus ada apa lagi? Cara kerja SEO on page. Terus kata kunci SEO on page. Ya, kemarin kan baru belajar pengertian, manfaat, ya, terus menyeleksi kata kunci dan cara kerja SEO. Nah, hari ini nanti kita akan melanjutkan materi tentang SEO. Nah, tapi sebelumnya Bu Neni mau tanya dulu, ya, menurut kalian nih, mengapa sebuah artikel website, ya, kalian kan sudah pernah membuat artikel di website kan? Ya. Atau di akun sebuah bisnis, baik akun Instagram, Facebook, ya, atau media sosial yang lainnya, menggunakan kata kunci SEO on page. Ya, kenapa sih di artikelnya juga harus pakai kata kunci? Nah, coba, menurut kalian kenapa? Untuk mempermudah pencarian, ya, untuk mempermudah pencarian. Jadi ketika contoh mengetikkan seblak, ya, jadi semua artikel yang berkaitan dengan seblak ya akan muncul di pencarian. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan nanti melalui diskusi ya, tanya jawab, kalian dapat membuat kata kunci SEO on page dengan baik. Nah, sebelumnya kan kalian baru menyeleksi saja nih. Nah, hari ini kegiatannya adalah membuat. Nah, oke. Berarti materi hari ini adalah cara membuat kata kunci SEO on page. Ya, materi hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum
Alexa atau Google, kita perlu melakukan optimasi SEO. Nah, tahap pertama dalam SEO adalah melakukan riset kata kunci. Jadi setelah kita melakukan riset kata kunci, kita akan tahu keyword apa yang harus kita incar di website, dan kita bisa dapat ide-ide konten untuk kita hadirkan di website. Nah, untuk riset kata kunci ini ada berbagai tools yang biasanya digunakan. Misalnya ada Ubersuggest, ada Google Keyword Planner, Google Trends, dan banyak lagi. Nah, tapi kita nggak harus pakai tools tadi kok. Ada satu cara paling gampang untuk riset kata kunci untuk SEO, khususnya kalau kita butuh ide konten untuk website. Jadi kita gampang banget caranya. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Caranya adalah dengan memanfaatkan pencarian Google. Jadi kalian bisa lakukan pencarian di mesin pencari Google. Kalian bisa buka Google, kemudian lakukan pencarian pakai keyword utama website kalian atau keyword utama produk kalian. Misalnya kita pakai satu keyword nih, misalnya cara beli saham gitu. Kita search di Google, nanti kan akan muncul hasil pencarian. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Di bawah itu ada keyword yang relevan. Nah, keyword-keyword yang relevan itulah yang akan kita manfaatkan. Jadi, rekomendasi kata kunci dari Google tadi seperti ini misalnya. Nah, inilah yang akan kita catat. Dan nantinya ide keyword ini bisa kita pakai di website kita. Entah itu untuk jadi ide konten, untuk kita pasang di meta description website kita, atau di bentuk-bentuk optimasi SEO yang kita lakukan. Tadi adalah cara untuk melakukan riset kata kunci. Ya, kata kunci yang digunakan itu adalah kata kunci yang relevan. Tadi ya disampaikan ya, yang sesuai. Nah, contohnya nih, kalian mau mencari apa? Coba sih yang ini mau mencari apa? Bakso, sebelah, atau yang lain? Silakan. Nanti kita buktikan hasil rekomendasi dari Google. Coba kita mau cari apa hari ini? Seblak ceker. Ada yang request seblak ceker. Nah, ketika kita mengetikkan seblak ceker, perhatikan ya, akan muncul rekomendasi dari Google. Ada seblak ceker pedas, seblak ceker mercon ya. Ya, yang PNG itu dalam bentuk gambar artinya. Oke. Ada apa lagi? Seblak ceker ayam, seblak ceker kering, seblak ceker cap 2 putra. Berarti ini ada merek ya. Ya, ini kalau sudah ada merek ini jangan digunakan. Oke. Kemudian ada seblak ceker tanpa tulang. Enak ya. Kemudian ada seblak ceker setan. Ketika kita mengetik ini nanti di enter. Nah, oke, coba diperhatikan hasil pencarian. Nah, ini paling atas ada berapa juta? 1.780.000 kompetitor. Ya. Dan di bawah itu akan muncul rekomendasi dari Google mulai dari gambar. Nah, pencarian pertama paling teratas ya, ada apa? Resep seblak ceker. Nah, yang kedua 13 cara membuat seblak ceker. Ketiga muncul lagi resep resep seblak ceker yang enak dan bikin lagi. Ini adalah kata kunci yang paling sering dicari. Nah, kata kunci yang paling banyak diketik di mesin pencarian Google. 1. Resep seblak ceker pedas mantap. Ya, itu nomor 1. Itulah kenapa tadi muncul resep. Karena paling banyak yang dicari adalah resep. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, oke. Nanti worksheetnya terdiri dari, ya, ada 1 nomor dulu ya. Nomor. Yang kedua ada jenis. Jenis kata kunci. Oke. Masih ingat jenis kata kunci? Ada kata kunci
ada studi kasus, ya. Coba diperhatikan studi kasusnya. Pak Darman adalah seorang pengusaha pemula yang baru memulai membangun sebuah website yang akan digunakan sebagai media bisnis online. Nah, bisnis yang dijalankan Pak Darman adalah di bidang fashion. Adapun produk yang dijual adalah baju muslim pria dan wanita. Kemudian berbagai macam gamis dan jilbab. Terus ada perlengkapan sholat dan perlengkapan haji dan umroh. Ya. Lengkap juga ya tokonya Pak Darman ya. Kemudian Pak Darman ingin mempublikasikan bisnisnya melalui artikel yang diposting pada website ya. Pak Darman kesulitan dalam membuat kata kunci. Ya. Pak Darman kesulitan membuat kata kunci yang tepat pada setiap artikel yang akan diposting pada websitenya. Selain itu, Pak Darman berharap websitenya akan berada pada pencarian teratas di mesin pencari Google. Oke. Hal tersebut dikarenakan Pak Darman menginginkan website bisnisnya akan ramai pengunjung. Jadi Pak Darman ini kan pemula. Nah, dari jualannya Pak Darman tadi pengen membuat sebuah artikel yang memuat kata kunci. Oke. Kemudian bisnis yang dijalankan oleh Pak Darman berlokasi di Slawi, Kabupaten Tegal. Dari permasalahan tersebut, bantulah Pak Darman dalam membuat kata kunci yang tepat untuk diterapkan pada konten-konten atau artikel yang akan diupload di websitenya, ya, yang sesuai dengan bisnisnya Pak Darman. Gak usah nyari sebelah lagi, ya. Yang dicari adalah kata kunci sesuai dengan bisnisnya Pak Darman. Diharapkan kata kunci tersebut terdiri dari kata kunci pendek, kata kunci panjang, kata kunci abadi, dan kata kunci musiman. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan boleh mulai diskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti dijelaskan cara mengisinya. Oke, coba. Ada yang sudah berhasil? Kelompok mana? Berhasil membuka? Sudah, coba. Nah, oke, ini kan ada di atas, di bagian atas itu ada identitas kelompok ya. Nanti dicari ini kelompok 5. Berarti yang diklik adalah kelompok 5. Nanti di situ tinggal diisi, diketikkan di sini. Sesuai dengan kelompoknya. Jangan nyasar ya. Sudah mulai bisa? Ada kelompok yang masih kesulitan? Silakan. Kelompok 1? Oke, kelompok 1. Nah. Di situ step dulu. Coba buka Google Chrome. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inayatun Wardari, nomor absen 13. Saya Intan Afriani, nomor absen 14. Saya Solatun Fauzia, absen 30. Saya Ibu Putri Jayanti, nomor absen 12. Ya, silakan boleh dijelaskan dulu dari pertama kata kunci pendeknya. Ya. Yang pertama ada kata kunci pendek. Kata kuncinya jilbab. Kompetitor 57.400.000. Kata kunci turunannya jilbab fashion. Kompetitornya 23.200.000. Oke. Yang kedua ada kata kunci panjang. Kata kuncinya jilbab fashion show. Kompetitor 5.630.000. Kata kunci turunan modern jilbab fashion. Kompetitor 13 juta. Itu 13 juta apa 130.000? 13 juta. Oke. Terus berikutnya. Yang ketiga ada kata kunci abadi. Kata kuncinya
jual jilbab pasmina, kompetitornya 2.060.000. Kata kunci turunannya jual jilbab bergo, kompetitornya 2.020.000. Oke. Selanjutnya, Yang keempat, kata kunci musiman, kata kunci promo jilbab, kompetitor 23.100.000. Kata kunci turunan promo jilbab Rabani, kompetitor 1.430.000. ya oke. Coba semuanya kelompok yang lain perhatikan. Nah, dari kata kunci pendek, kata kuncinya jilbab. Kompetitornya 57.400.000 rupiah. Kata kunci turunnya jilbab fashion. Ya, kompetitornya 23.200.000. Apakah sudah betul? Betul. Ada yang mencari jilbab juga? Kelompok berapa? Ada? Tidak ada. Yang dicari apa kelompok 1? Kata kunci pendeknya. Gamis. Kompetitornya berapa? 7.700.000. Kelompok 2 kata kuncinya? Baju muslim. Kompetitornya? 47.800.000. Oke, berarti masih lebih banyak jilbab. Kata kunci panjang. Jilbab fashion show. Nah, 5.630.000. Kata kunci turunannya modern jilbab fashion. Kompetitornya menjadi 13 juta. Nah, ada yang salah dari kata kunci panjang yang dibuat kelompok 6 ini? Di bagian mana? Coba, di bagian mana? Tadi ada suaranya. Coba, siapa yang ngomong tadi? Ya, kenapa? Oh, kompetitornya jauh lebih banyak. Satu. Oke, sekarang kata kunci abadi. Coba dicek. Ada yang salah? Jual jilbab pasmina. Nah, diturunkan. Jual jilbab bergo. Nyambung atau tidak? Tidak. Itu dua bentuk jilbab ya berbeda. Ya, oke. Ya, contoh jual jilbab pasmina motif bunga. Ya. Jual jilbab pasmina polos. Nah, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawi S. Supaya mudah gak turun gini loh. Nah, L. A. Sekarang B. Yo. B. Turun, nanti turun. Ya, B. Sekarang huruf terakhir. I. Ada yang duluan. Lagi. I. Tinggal kalian ya, sakit. Mari kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa tadi? Membuat kata kunci SEO on page. Ya, sudah tahu ya caranya melakukan riset dengan cara apa? Mengetik kata di mesin pencarian. Nah, kemudian melihat hasil rekomendasi dari Google. Ya, oke. Oke, sekarang dibuka set mapelnya Bu Neni. Coba sekarang dibuka set mapelnya Bu Neni. Nah, di situ ada SEO on page. Silakan diklik. Silakan, selamat mengerjakan. Ini yang dapat 100 banyak ini.
selesai. Memberi salam.